Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita termasuk yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala saat kita tetap berada di tempat salat kita dalam keadaan suci, karena malaikat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, faqalatil malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat mendoakan orang-orang yang tetap di tempat sholatnya selesai menunaikan sholat, akan didoakan oleh malaikat, ya Allah ampunilah ia, ya Allah berilah rahmat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan siang yang mulia ini adalah khasa'is surat Toha, karakteristik dan keistimewaan surat Toha. Temanya bahagia dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk membuatmu sedih, untuk membuatmu susah, untuk membuatmu tidak nyaman. Berarti Al-Quran itu untuk membahagiakan manusia, untuk menyenangkan dan menyamankan manusia. Karena Allah telah menjamin ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qabla islamihi betul-betul sangat terkesan dengan surat ini, dengan awal-awal ayat dari surat ini, sampai beliau saking terkesannya beliau terketuk hatinya dan kemudian beliau menyatakan Islamnya. Subhanallah, surat Toha luar biasa bagi seorang manusia Umar bin Khattab, dan itu sebelum ia menjadi muslim sudah memberikan pengaruh yang besar kepada hatinya. Bagaimana kita yang sudah membacanya dalam keadaan muslim wa mukmin? Wallahu a'lam. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sungguh kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau untuk membuatmu susah. Nah Bapak Ibu, baca Quran senang nggak Pak? Senang. Hobi nggak Pak? Hobi ya. Atau malah kalau baca Quran kok kayaknya susah gitu ya. Nyari waktunya susah. Nyari kesempatannya susah. Jadi kalau orang masih susah, masih merasa tidak nyaman berinteraksi dengan Al-Quran, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Bahagia nggak Pak? Kalau bisa khatam 1 minggu sekali, bahagia nggak Pak? Susah Ustaz. Sebulan susah. Berarti belum ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kita masih belum bahagia. Kita masih susah, masih tidak nyaman dengan Al-Quran. Kita lihat keistimewaan yang lain dari surat Toha. Insyaallah kajian saya dari kitab Khawatir Quraniyah dari karangan Syekh Profesor Dr. Amro Khalid hafizahullah taala. Itu beliau membahas surat per surat 30 juz, tetapi hanya karakteristik surat-surat saja Pak, bukan per ayat. Dan itu subhanallah luar biasa. Sekitar 400 halaman lah. Cetakannya Itisam Cahaya Umat, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Surat Toha satu-satunya surat yang turun dengan susunannya sama, Pak. Turunnya sama dan susunannya di dalam mushaf juga sama. Iqra al-alaq turunnya awal, susunannya yang keberapa, Pak? Tapi surat Toha susunannya sama, turunnya sama, yaitu setelah surat Maryam. Susunannya setelah surat Maryam, turunnya setelah surat Maryam, qablal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ada khawatir lintasan pemikiran beliau. Ini termasuk saya tadi ya. Kita sebelum ceramah, sebelum khutbah, sebelum apapun, kita membaca ayat ke-25 ya Pak. Rabbish rahli sodri. Nah, yang kita bahas kapan itu Pak? Bulan lalu ya, tentang alam nasyrah. Kalau Nabi Muhammad alam nasyrah. Kalau Nabi Musa yang minta Rabbish rahli. Nabi Muhammad enggak minta Pak, dikasih alam nasyrah laka sadrak. Nabi Musa Rabbish rahli. Nah, umumnya ini umumnya Pak ya. Tidak ada anjuran sebetulnya. Kalau sebelum khutbah, sebelum ceramah, sebelum apapun kita baca Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Betul Pak ya? Atau Bapak mau menyampaikan sebagai perwakilan apapun. Tapi kata beliau, konteks ayatnya apa? Nabi Musa akan berhadapan dengan Fir'aun. Izhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbish rahli sadri. Seolah-olah penceramah atau khatib menganggap yang akan dihadapi adalah Fir'aun. Jadi dia baca Rabbish rahli. Karena konteks ayat Pak, konteks ayat itu di atasnya adalah Musa, izhab ila Fir'aun. Kamu datang temu dengan Fir'aun di sana. Kamu ngobrol dengan Fir'aun, bicara dengan Fir'aun. Innahu tagha, dia seorang yang melampaui batas. Barulah Nabi Musa berdoa, Rabbish rahli. Berat ini menghadapi Fir'aun. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Loh, kalau ceramah yang dihadapi siapa Pak? Waduh, nggak enak nih. Kita dianggap Fir'aun Ustaz. Jadi baca doa ini. Subhanallah Pak, ini analisis. Ya kalau kita dengar orang-orang Arab atau khutbah Jumatnya Syekh Sudes ya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu jarang atau tidak pernah lah saya selama di sana. Kalau mengawali itu ya udah, alhamdulillah sholawat, syahadat, selesai gitu Pak. Tapi kalau kita nambah dengan Rabbish rahli sadri. Tapi karena saya juga biasa ya tadi keluar sendiri tuh Pak. Kira-kira ini konteksnya. Tapi bukan berarti salah. Wah Ustaz salah ini kalau Rabbish rahli. Enggak, doa ini bisa kita amalkan. Cuman kalau kita bahas secara kontekstual, ayat ini adalah merupakan ungkapan permohonan dari seorang Nabiullah Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan berhadapan dengan Fir'aun. Ada juga yang mau wawancara juga Rabbish rahli sadri. Kenapa? Mau wawancara Ustaz. Oh yang wawancaranya galak ya. Mau tes, oh berarti yang ngetesnya mau, wah yang ngetesnya ini galak ini. Jangan-jangan yang ngetesnya kayak Fir'aun. Jadi sebelum masuk Rabbish rahli. Sebelum masuk ujian Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Konteks ayat. Tapi tidak salah Pak. Wah Ustaz kalau gitu nggak boleh. Nggak ada larangan. Tapi juga perintah juga tidak ada. Sunnah juga tidak ada. Karena disampaikannya bukan ketika akan berceramah, khutbah ataupun mengikuti wawancara, tes dan lain sebagainya. Tapi ayat ini Nabi Musa memohon kepada Allah agar ketika berhadapan dengan seorang yang sangat berat, ia dapat lancar mengemukakan maksudnya. Mau ngelamar Rabbish rahli sadri. Kenapa? Supaya lamarannya diterima gitu ya. Langsung aja mohon ya Allah, lancarkanlah, mudahkanlah lamaranku diterima, selesai gitu ya. Ini intermezzo dari beliau. Kita mulai kepada ada dua kata yang menjadi keunikan dari surat Toha. Pertama tadi surat Toha ayat kedua, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ada tiga kata menyebutkan tashqa. Ya kalau dalam hadis
Ibnu Mas'ud kan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Terakhirnya asyaqiyun am sa'idun fayuktabu ajaluhu rizquhu summa asyaqiyun am sa'idun. Manusia itu begitu. Ketika dari mulai proses awal, nanti Allah sudah tetapkan rezekinya, sudah ditetapkan ajalnya, dan asyaqiyun am sa'idun, apakah dia bahagia atau dia syaqiyun, sengsara, susah, nelongso gitu ya. Ayat kedua, Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat susah seseorang, membuat sedih seseorang, atau membuat seseorang sengsara. Pertanyaan besar kita, apakah kita bahagia atau justru sedih kalau diminta, disuruh baca Al-Quran? Dalam tanda kutip, apakah kita bahagia menjalankan Islam? Diri suruh sholat, bahagia nggak pas sholat? Karena sholat itu ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sholat bukan untuk membuat kita susah, untuk membuat kita sedih, apalagi sengsara, apalagi celaka. Tapi iman kita yang kita nilai, kalau kita sholat merasa berat, kalau kita beribadah kepada Allah merasa berat, berarti masih mengganjal. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Gitu nggak Pak? Bahagia nggak Pak berislam? Wah, nggak enak, usah capek berislam. Bangun harus jam sebelum subuh, habis itu harus kerja. Subhanallah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, betapa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berislam itu benar-benar dengan bahagia, dengan totalitas, dan kita merasakan kebahagiaan ketika kita mampu menjalankan Islam? Justru kita merasa susah, merasa sedih kalau tidak bisa berislam dengan baik. Tidak sholat, sedih Pak, aduh aku nggak bisa sholat. Tidak khusyuk, sedih. Tidak khatam Quran, sedih. Tidak bisa banyak menghafal Quran, sedih. Kalau kita suruh anak kita Pak, senang nggak dia kalau disuruh baca Al-Quran? Alhamdulillah Abi, aku disuruh baca Quran. Senang nggak Pak? Yang ada, wah Quran lagi. Ini pertanyaan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji jaminan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Karena Al-Quran diturunkan kepada hati kita, maka alat uji dan parameter keimanan adalah di dalam hati. Perasaan ini ada di dalam hati, bahagia, sedih, susah. Yang kedua, ayat 117. Inna hadza aduwwun laka wa lizaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kalau metode tafsir surah seperti itu, bukan tafsir ayat. Kalau ayat, ayat per ayat. Tapi ini tematik ya. Tadi ada tashqa, begitu yang Allah harapkan, dan itu jaminan Allah bahwa Al-Quran, Islam, perintah-perintahnya bukan untuk membuat manusia susah. Kalau manusia masih merasa susah, berarti dia belum yakin sepenuhnya dengan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Adam, setan itu musuhmu. Jangan engkau tergoda sehingga engkau dikeluarkan dari surga, dan ketika engkau keluar dari surga maka engkau akan merasa sedih, akan merasa susah, celaka dan sengsara. In hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini filosofis maknanya, bukan hakiki, filosofis. Adam dikeluarkan dari surga, kemudian ia merasa sedih. Wajar nggak Pak? Wajar. Kalau orang di mall seneng, wajar nggak Pak? Wajar. Kalau orang mendapatkan kesenangan duniawi, wajar nggak senang? Senang. Yang tidak wajar itu orang di masjid kok seneng berlama-lama. Yang tidak wajar itu, yang luar biasa itu, orang berada di tempat yang tidak nyaman tapi dia bisa bahagia. Adam diturunkan dari surga, ini manusiawi. Kalau dia kemudian sedih, susah, karena dari tempat yang paling nyaman menuju tempat yang tidak nyaman, yaitu duniawi. Karenanya bagaimana orang yang beriman
tetap nyaman meskipun dia di dunia. Seperti nyamannya ketika dia di surga. Logikanya seperti itu. Makanya maknanya filosofis. Bisa nggak bahagia kita sama, Pak? Di kantor sama di rumah bahagia di mana, Pak? Senang di mana, Pak? Kayaknya Bapak senang di kantor daripada di rumah, Pak ya. Bosan Ustaz, anak rame melulu, ini melulu. Di tempat yang baik, bagaimana kebahagiaan kita dengan ketika kita berada di tempat yang senang? Makanya kata beliau, Syekh Amrul Khalid, saya belum bisa bawa bukunya, tapi bukunya dari 2 tahun yang lalu sudah ada. Kata beliau, Adam diturunkan, dia sedih, wajar, karena surga adalah segala-galanya. Tapi ini adalah ujian dari Allah, apakah manusia bahagia dan sedihnya itu karena aspek duniawi, aspek materi, atau sedih dan bahagianya karena aspek imani. Oh, saya sedih kalau di rumah itu tidak ada Al-Quran. Saya sedih kalau anak-anak saya sulit untuk diatur di perintah sholat. Saya sedih kalau di rumah itu tidak banyak orang-orang yang datang untuk bersilaturahim. Saya sedih. Kan begitu, Pak. Turun dari surga wajar, Pak. Siapapun pasti sedih. Tapi kesedihannya dikorelasikan dengan ayat kedua tadi. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 123. Ini karena waktunya sempit sekali ya. Ada tambahan. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Masih konteksnya Nabi Adam alaihissalam. Turun ke bumi dan kata Allah, pasti kamu akan merasakan sedih karena tempat yang berbeda dengan tempat yang pertama. Maaf, di surga itu ada larangan nggak, Pak? Ada larangan nggak? Nggak ada ya. Cuma satu, waktu Nabi Adam larangannya jangan mendekati pohon. Nanti di surga nggak ada larangan, Pak. Secara psikologis kita seneng nggak, Pak? Kalau nggak banyak aturan. Enaknya tuh nggak ada aturan gitu, Pak. Bleng. Ya udah, ntar di surga, Pak, nggak ada aturan, Pak. Mau makan 10 kali, mau minum, mau tidak apapun, karena memang tidak aturan. Manusia itu ini, Pak. Ada kata fala yadhillu, tidak sesat. Orang sesat itu orang yang tidak mengikuti petunjuk. Allah gandengkan antara sesat dengan celaka atau dengan sengsara atau sedih. Kalau orang sesat masih merasa senang, ini luar biasa. Semestinya ketika dia tidak mengikuti petunjuk dan kemudian dia salah jalan, mestinya dia sedih. Ini ada orang yang jalan, naik kendaraan, nanya, tidak tahu arah jalan, kemudian tidak nanya, dan dia nyasar sampai tempat setelah sekian jam, padahal orang lain sampai tempat pas waktunya. Kok dia malah seneng? Aku seneng, kenapa? Aku bisa jalan-jalan kemana-mana dong, gitu. Ada nggak, Pak, orang yang nyasar seneng? Ada. Jadi kalau datang dia nyasar dulu, Pak. Kemana-mana dulu. Malah dia seneng. Nyasar itu adalah hobiku. Famanittaba'a hudaya. Justru petunjuk ini, Al-Quran ini, agar manusia tidak mengalami dua hal secara sekaligus. Dia salah jalan, nyasar, atau dia akan sedih dan celaka. Karena ini artinya adalah destinasi, bahwa finish dari perjalanan hidup kita. Kalau kita mengikuti petunjuk, maka finishnya adalah salamun. Finishnya adalah sa'adatun, selamat dan bahagia. Kalau tidak mengikuti petunjuk, bisa dua. Apakah finishnya tidak selamat atau finishnya tidak bahagia. Ya dulu tidak selamat berarti. Tashqa berarti dia sengsara, tidak bahagia. Pilihannya. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah dengan pertama syaratnya ma'anzalna 'alaikal qur'ana tashqa, kita bahagia ketika berislam. Yang kedua adalah kebahagiaan kita diukur dengan ukuran-ukuran imani, ukuran Qur'ani. Perspektifnya adalah perspektif Allah, perspektif Al-Quran, kebahagiaan. Harta itu membahagiakan, betul.
tapi bagaimana mengislamkan harta kita agar kebahagiaan itu bukan karena hartanya, tapi karena manfaat dari harta itu bisa untuk memenuhi petunjuk Allah. Keluarga itu bahagia apa enggak? Orang yang berkeluarga bahagia apa? Dan secara psikologis keluarga adalah salah satu dari faktor kebahagiaan seseorang. Tapi bagaimana membahagiakan keluarga itu dengan modul-modul yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya antara faktor kebahagiaan psikologis dengan faktor kebahagiaan Qur'ani ketemu. Jangan sampai faktor kebahagiaan psikologis itu bertentangan dengan faktor kebahagiaan dari hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 kata fatashqa yang Allah sebutkan di dalam surat Toha, yang membuat gemetar seorang manusia. Dan itu gemetarnya sebelum Islam, Mbak. Sebelum masuk Islam gemetar duluan. Kita sudah Islam lama gemetar-gemetar. Umar bin Khattab gemeteran itu setelah bawa pedang loh, Pak. Gemetar malah pedangnya jatuh. Wallahu a'lam. Ada 3 larangan lagi, jangan takut. Tadi 3, ini juga 3, Pak. Ayat 21, Musa ambillah tongkat itu, khudha wala takhaf, jangan takut. Ini tentang Nabi Musa. Manusia diperintahkan oleh Allah jangan takut. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dan sekutu-sekutunya, dengan tukang sihirnya. Cuman satu pesan Allah, jangan takut. Tapi Musa masih merasa takut, Pak. Itu kan panjang. Baru kemudian ayat 46, jangan takut wahai Musa dan Harun. Nabi Musa minta pendamping, maka Allah kasih pendamping yaitu Nabi Harun. Harun akhi, Harun saudaraku. Allah sendirian berat nih lawan Fir'aun, dikasih. Tapi masih ada takut juga, kata Allah, jangan takut wahai Musa dan Harun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Pertama, Allah tidak memberikan alasan kenapa saya tidak boleh takut, kenapa kamu tidak boleh takut. Nabi Musa masih, oh kalau gitu tambah dong satu lagi. Ya, Harun bersama kamu wahai Nabi Musa. Sekarang berdua datang Fir'aun. Pertama disuruh datang sendirian, yang kedua datang berdua. Masih takut juga. Kata Allah, innani ma'akuma asma'u wa ara. Lah, kok masih takut? Aku akan bersama kamu berdua. Pertama, aku selalu mendengar apa yang terjadi, dan aku akan memantau, memonitor, melihat apa yang terjadi. Kenapa? Masih takut juga. Masih takut Pak Nabi Musa alaihissalam. Allah tambahkan ayat 68. Apa? La takhaf innaka antal a'la. Kau masih takut juga? Aku sudah dengar, aku suka akan lihat terus. Kata Allah, kalau begitu ini kunci terakhir. Jangan takut. Kenapa? Karena kamu lebih tinggi, karena kamu lebih unggul. Innaka antal a'la. Karenanya dalam surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Sama. Nabi Musa juga masih takut juga. Innaka antal a'la. Padahal a'la itu sifat Allah, Pak. Maha tinggi. Sabbih rabbikal a'la. Tapi untuk memperkuat, meyakinkan Nabi Musa, ini Nabi. Karena yang dihadapi adalah seorang manusia yang luar biasa. Dikasih itu masih belum. Kemudian dikasih Musa, dikasih Harun masih juga. Padahal Allah jamin, aku mendengar dan aku melihat. Terakhir, kamu itu orang yang tinggi. Kenapa? Aku tinggikan derajatmu, kamu Nabi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kenapa kamu masih lemah? Kenapa kamu masih sedih kalau disuruh sholat, disuruh baca Quran? Padahal kamu orang yang paling tinggi derajat insyaallah. Bisyartin in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar imannya. Karenanya orang beriman adalah orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau begitu kata beliau, berarti kita sedang mengamalkan ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Sedang kita dalam proses ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tapi kalau masih merasa susah, merasa berat, merasa enggak nyaman, maka berarti ayat ini perlu diulang-ulang kembali. Dan Allah mengingatkan itu di surat yang menggetarkan hati seorang manusia yang bernama Umar bin Khattab qabla islamihi.
Dan ini sebuah surah yang sangat istimewa. Turunnya sama dengan susunannya di dalam mushaf qabla surat Maryam. Sehingga kata beliau, inilah tadabbur surat Toha secara komprehensif. Sesungguhnya adalah poin pentingnya manusia tidak boleh merasa susah ketika berislam, merasa sedih, apalagi merasa tidak bahagia. Justru sebaliknya, Islam itulah yang membahagiakan. Kenapa? Karena orang beriman pasti akan Allah bahagiakan di dunia dan Allah bahagiakan di akhirat kelak. Subhanallah. Inilah petikan dari beberapa kata-kata mutiara tersebut dalam kitab Khawatir Qur'aniyah. Mudah-mudahan kita dapat mentadaburi surat per surat dengan sebaik-baiknya, terutama yang bisa kita aplikasikan dalam sehari-hari kita. Karena itu, insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, menguatkan iman kita, sehingga kita bahagia bersama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, sudah pukul 1. Mohon maaf apabila pembahasannya mungkin belum lengkap atau belum sempurna, tapi ini dua kata yang banyak disebutkan oleh Allah di dalam surat Toha. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dari